Pengertian just in time. Just in time sendiri dikembangkan dalam upaya mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas dengan menghilangkan berbagai pemborosan, termasuk mengurangi dan mengeliminir persediaan, serta meniadakan adanya produk cacat atau produk rusak. Dengan demikian, produk yang dihasilkan akan berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah dan dapat sampai ke tangan pelanggan tepat waktu. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penerapan just in time. Yang pertama yaitu aliran produk yang lancar, kedua mengurangi waktu setup mesin, ketiga mengurangi lead time atas pemasok, empat komponen zero defect atas bahan, produk dalam proses, dan produk jadi, serta yang kelima, kontrol atas lantai produksi secara berkelanjutan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, aliran produk yang lancar. Restrukturisasi pabrik yang dilakukan dengan konsep just in time adalah menciptakan pabrik dalam bentuk batch atau sel. Dalam hal ini, perusahaan harus membenahi aliran atau lini produk di pabrik karena desain tersebut akan menyederhanakan pola aliran produk. Yang kedua, pengurangan waktu setup mesin. Tata letak pabrik dengan konsep just in time dapat disediakan dalam bentuk batch atau sel atau work cell, yang mana satu sel bertanggung jawab untuk seluruh proses produksi dari satu atau beberapa produk. Batch atau sel adalah pabrik kecil yang ada di dalam pabrik, sehingga seringkali disebut sebagai pabrik di dalam pabrik. Apabila seluruh pabrik dikelola menjadi batch atau sel, maka waktu setup mesin menjadi berkurang, sehingga mesin-mesin pabrik menjadi responsif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan permintaan pelanggan. Yang ketiga, pengurangan lead time atas pemasok. Berdasarkan konsep just in time, kebutuhan bahan-bahan dalam proses produksi dikirimkan pemasok pada waktu bahan-bahan tersebut dibutuhkan. Agar proses produksi dapat dilakukan tepat waktu, oleh karenanya, perusahaan harus menjalin hubungan yang strategis dengan para pemasok. Selanjutnya, komponen zero defect atas bahan, produk dalam proses, dan produk jadi. Pada konsep just in time ini menghasilkan produk berkualitas tinggi karena diproses dengan bahan-bahan bermutu tinggi, serta adanya aktivitas inspeksi produk yang dilakukan di semua tahapan proses produksi. Oleh karena itu, sistem just in time tidak akan memberikan toleransi terhadap produk cacat. Perusahaan harus membangun sistem kendali mutu terpadu, Total Quality Control, yang berkesinambungan terhadap bahan dan produk jadi. Selanjutnya yang kelima, kontrol atas lantai produksi secara berkelanjutan. Dalam sistem konvensional, rancangan lantai pabrik dilakukan dengan mengelompokkan mesin-mesin yang sejenis ke dalam satu kelompok atau disebut departemen atau proses. Demikian juga tenaga kerja yang mengkhususkan diri dalam pengoperasionalan mesin tertentu di setiap departemen atau proses. Sistem yang demikian akan menimbulkan biaya yang cukup besar dan banyak kegiatan yang pada hakikatnya tidak memberikan nilai tambah pada produk yang akan dihasilkan. Contoh penerapan just in time. Saya akan menjelaskan contoh penerapan just in time atau JIT. Contoh 1, pabrik elektronik. Sebuah pabrik televisi menerapkan sistem just in time JIT dengan cara bahan baku, layar, kabel, dan komponen lain dikirim oleh pemasok tepat saat akan digunakan. Pabrik tidak menyimpan stok bahan baku dalam jumlah besar. Produksi dilakukan hanya ketika ada pesanan dari pelanggan. Jika hari ini ada pesanan 500 unit TV, maka bahan baku yang datang juga hanya untuk 500 unit. Manfaatnya, biaya penyimpanan berkurang, risiko kerusakan bahan menurun, produksi lebih efisien. Contoh kedua, aliran produksi work cell. Dalam pabrik,
Mesin disusun dalam work cell, produk bergerak dari satu mesin ke mesin lain tanpa penumpukan. Tidak ada barang setengah jadi penumpuk. Hal ini mencerminkan prinsip aliran produk yang lancar dalam JIT. Yang ketiga, pabrik manufaktur atau industri otomotif, contoh Toyota. Pabrik tidak menyimpan stok besar komponen mobil. Suku cadang, ban, mesin, jok dikirim dari pemasok sesuai jadwal produksi harian. Komponen tiba beberapa jam sebelum dipasang di lini produksi. Manfaat biaya gudang rendah, resiko kerusakan barang kecil, produksi lebih efisien. Resiko jika gagal, JIT, keterlambatan pemasok atau produksi berhenti total. 4. Restoran cepat saji. Contoh, restoran ayam geprek. Bahan baku seperti ayam, cabai, dan sayur dibeli harian, bukan mingguan. Makanan dimasak saat ada pesanan, bukan disiapkan dalam jumlah besar. Manfaat, makanan selalu segar, minim pemborosan bahan, biaya penyimpanan kecil. Dan yang kelima, perusahaan e-commerce, contoh, toko online sistem dropship. Penjual tidak menyimpan stok barang saat konsumen memesan, supplier langsung mengirim barang. Manfaat, tidak perlu gudang, modal kecil, resiko barang tidak laku sangat rendah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian back face costing. Back face costing adalah sistem akuntansi biaya yang menunda pencatatan biaya hingga produk tersebut selesai diproduksi atau terjual. Di sini ada poin-poin utama untuk memahami pengertiannya. Yang pertama ada sistem akuntansi terbalik, yang kedua menghilangkan jejak barang dalam proses, yang ketiga cepat dan efisien. Oke, yang pertama, sistem akuntansi terbalik. Jika dalam akuntansi setiap kali ada bahan baku yang keluar gudang harus dicatat dalam black face, pencatatan harus dilakukan setelah barang jadi. Jadi sistem akan menghitung mundur, menarik data ke belakang untuk menentukan beberapa biaya yang habis digunakan berdasarkan jumlah unit yang berhasil diproduksi. Yang kedua, menghilangkan jejak barang dalam proses. Dalam metode ini, perusahaan biasanya mengabaikan akun barang dalam proses atau work in process. Biaya langsung melompat dari akun bahan baku ke akun barang jadi atau langsung ke harga pokok penjualan atau HPP. Yang ketiga, sangat cepat dan efisien. Tujuan utama back face costing adalah menyederhanakan administrasi. Perusahaan tidak perlu merepot mencatat ribuan transaksi perpindahan barang dari mesin A ke mesin B, sehingga menghemat waktu dan tenaga kerja di bagian keuangan. Analogi sederhana, bayangkan Anda sedang membuat gelas kopi dijual. Akuntansi tradisional, Anda mencatat saat mengambil gula, mencatat saat mengambil kopi, dan mencatat saat menuang air panas. Back face costing, Anda tidak mencatat apapun saat membuat kopi. Setelah kopi terjual, Anda melihat ke meja. Oh, satu gelas kopi sudah terjual. Berarti otomatis stok kopi saya kurang 2 sendok dan gula 1 sendok. Nah, di sini ada kesimpulannya juga. Kesimpulannya adalah back face costing adalah sistem pencatatan biaya yang dilakukan setelah produksi selesai untuk menyederhanakan proses akuntansi pada perusahaan yang produksinya sangat cepat. Contoh penerapan back flash pada industri manufaktur yang mengadopsi sistem just in time, seperti produsen elektronik atau otomotif, yang menunda pencatatan biaya bahan baku dan tenaga kerja hingga produk selesai atau disiap dikirim. Lalu mencatatnya secara massal di titik akhir proses produksi untuk menyederhanakan akuntansi seperti mencatat semua komponen, layar, baterai, prosesor, sekaligus saat 1000 ponsel pintar selesai dibuat. Bukan saat komponen diambil satu persatu. Contoh, skenario penerapan back flash. Produksi ponsel pintar, situasi perusahaan membeli layar, baterai, prosesor, dan papan sirkuit senilai total 2.500.000 untuk membuat 1000 unit ponsel.
Biaya tenaga kerja per bulan 1 juta, ponsel dikirim ke grosir tanggal 31 Januari. Penerapannya, daripada mencatat biaya di setiap tahap pembelian bahan, perakitan, perusahaan menunggu hingga 1.000 unit ponsel selesai diproduksi. Jurnal Backflash 31 Januari, debit biaya produksi 3.500.000, 2.500.000 bahan plus 1 juta tenaga kerja, dan kredit kas atau utang usaha sebesar 3.500.000.